pahala 3 juta yang kita dapatkan, bukan pahala, gaji 3 juta yang kita dapatkan jauh dengan ketika kita melakukan amal soleh. Mungkin kata Allah berkahnya itu yang tadi, uang yang sedikitnya, yang 20.000, 15.000, tetapi pahalanya yang lebih besar. Maka kalimat di sini adalah janganlah sekali-kali engkau mengikuti tipu-tipu dan daya upaya. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Talbisul Iblis bahwasanya macam-macam iblis disebutkan. Satu, macam iblis yang pertama bernama Wasnan. Siapa iblis Wasnan? Iblis Wasnan ini adalah yang memiliki tugas, atau tugasnya adalah yang selalu meniupkan tepung atau pasir. Di mana? Di mata manusia. Di mana? Di telinga manusia. Di mana? Di mulut manusia, agar manusia itu tidak betah dalam beribadah. Itu disebut iblis Wasnan. Ada kalanya kita ngantuk di pengajian, itu sedang ditaburi oleh iblis Wasnan. Ada orang yang gak semangat ibadah, berarti langkahnya itu sedang ditaburi oleh iblis Wasnan. Ada orang yang gak betah, itu juga ditaburi oleh iblis Wasnan. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Atau gimana Mbak caranya? Ya otomatis lawan. Yang namanya iblis itu harus dilawan, bukan dipelihara. Kalau dipelihara akan semakin apa? Akan semakin enak tumbuh. Kata Indung tadi, yang namanya bawang saja kalau gak disiram mati. Apalagi yang namanya iblis. Iblis mah tidak ditanam pun hidup. Berarti harus gimana? Harus dimatikan. Beda, melawan iblis itu bukan ditanam, bukan dipelihara, tapi dimatikan. Jangan mendekat pada Tuhan. Kan datangnya dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Sekali lagi, mencari yang namanya kebetahan itu adalah kita yang memunculkan, bukan keadaan. Makanya apapun itu, segera istighfar, astagfirullah. Ini iblis Wasnan yang sedang bereaksi. Itu yang pertama. Kemudian disebutkan ada iblis yang kedua yang disebut iblis Walhan. Siapa iblis Walhan ini? Disebutkan dalam kitab Talbisul Iblis. Kebiasaan iblis ini adalah yang mengganggu manusia yang sedang bersuci. Wudunya tidak baik. Walhan itu ya, tidak sempurna. Sholatnya tidak khusyuk. Ya, intinya dalam masalah ibadah aja dijadikan gak sempurna. Ngajinya yang awalnya niat 1 juz jadi hanya sebatas 1/4 juz. Niatnya kalau misalkan Kang Faiz ingin berangkat ke Timur Tengah jadi mundur lagi. Kemudian dia Ustaz Abdullah ingin niatnya membina anak-anak tidak mundur lagi. Ayo udah mendingan enak hidup di luar, di jalanan bebas, nggak ada aturan misalkan. Atau ibaratkan mendingan saya mah balik lagi. Siapa yang nggak senang hidup bebas, betul nggak? Tapi setelah hidup bebas gak teratur, justru kenapa adanya Al-Quran? Berarti Allah tahu manusia itu selalu melakukan kebebasan. Makanya saya suka menyebutkan neraka itu mahal, tapi lebih mahal lagi surga. Zina saja minimal. Kalau nyewa PSK harus nyewa PSK, nyewa kamar, tempatnya harus tertutup. Butuh biaya nggak? Butuh. Kemudian kenapa surga lebih mahal? Nahan dari itu semuanya lebih sulit. Kalimat ayeuna mah mencari harta yang haram saja sulit. Berarti gimana? Kalau sulit mencari harta yang haram, cari harta yang hati-hati. Iblis Walhan itu akan merasuki. Zaman Covid mah sulit nih nyari rezeki. Ya sudah, yang haram aja. Pemalsukan, surat-surat antigen. Banyak kan? Lebih mudah. Tapi nahannya lebih sulit. Surga itu mahal.
Neraka itu mahal, surga itu lebih mahal. Nah, kemudian iblis yang ketiga adalah iblis dasim. Tadi ada siapa? Wasnan, walhan, dasim. Siapa iblis dasim? Iblis dasim itu yang selalu memudahkan gampang emosi kita dan menjadikan kita emosi atau marah. Jadi yang dipakai adalah emosi. Berarti kalau misalkan kita selama ini sering marah, sering kita artinya mendolimi orang, temperamen, kemudian main pukul, kemudian yang namanya santri mah wajar atau misalkan bahasa saya suka menyebutkan santri mah lain baong, bader. Karena bader mah ibaratnya masih bisa diluruskan. Baba dulu ketika nyantri pernah kabur, pernah. Tetapi balik lagi ke pesantren berarti namun kita teh bader, beda jeung baong mah kabur langsung. Ai bader mah balik lagi ke amal soleh. Kita pernah nakal disebut lain baong, tapi apa? Bader. Ya indungnya bahasa Sunda mah bader gitu nya lu. Beda sama bawang ya dong ya? Kan gitu. Nah, inilah yang menjadi kita iblis dasim ini yang selalu merasuki emosi kita. Kemudian iblis selanjutnya disebutkan ada iblis yang disebut di sini adalah iblis khanzab. Khanzab bahasanya. Bukan hanzab, khanzab. Iblis ini adalah yang ditugasi oleh nenek moyang iblis ini adalah kadang-kadang ini meniupkan pertanyaan hingga apa? Menjadikan dunia ini lebih penting dibanding akhirat. Jadi orang yang cinta dunia berarti terpengaruh oleh iblis khanzab. Cinta dunia, terlalu cinta hartanya, terlalu cinta mobilnya, terlalu cinta suaminya, terlalu cinta istrinya, terlalu cinta anaknya, terlalu cinta terhadap pendidikannya. Berarti dunia ini yang sudah menutupi dirinya bahwasanya kehidupan akhirat lebih penting dari kehidupan dunia. Bukan berarti dunia itu gak perlu diperhatikan, tidak. Tetapi dunia ini adalah betul-betul bahwasannya hanya sebagai tempat singgah. Sungguh-sungguhnya di mana? Ya. Berarti itu iblis khanzab. Kemudian selanjutnya ada iblis tibir. Apa iblis tibir? Iblis tibir ini adalah yang selalu menyibukkan manusia, kemudian menjadikan atau menghilangkan tadi adab. Jadi seolah-olah dia itu bangga dengan ilmunya dan adabnya dikesampingkan. Iblis tibir. Jadi kita merasa punten misalkan baba, saya LCMA. Ketika ngomong ke aku karena aku misalkan hanya sebatas punten tadi hanya S1 misalkan gitu. Jadi menghilangkan yang namanya saya lebih tahu nih Pak. Atau bahkan saya lebih ini. Berarti kita sedang dirasuki oleh iblis tibir. Jadi saya itu lebih baik dibanding kamu gitu. Gak ada. Kan kata Indung suka mengatakan kalau mengatakan dirinya benar berarti intinya dia itu Di dunia ada yang mengatakan saya benar selamanya dan sebetulnya itu dipengaruhi oleh iblis tibir. Kemudian apalagi? Ada iblis yang selanjutnya, ada iblis saud. Apa yang disebut iblis saud? Iblis saud ini adalah iblis yang sengaja mengacaukan manusia dengan fitnah-fitnah. Mengadu domba.
inginnya menjadikan orang lain itu bermusuhan aja, hasut. Misalkan, wah si fulan mah nggak benar, ngajar juga nggak benar, wah si fulan wah pakai gitu. Justru kalau ada kesalahan itu diperbaiki, bukan menjadikan orang bermusuhan. Fitnah. Ya, berarti kalau misalkan kita sukanya mengadu domba, inginnya taunya bentrok terus, berarti disinilah iblis sawit. Kemudian yang terakhir ada iblis akwar. Apa iblis akwar? Iblis akwar itu adalah yang selalu menggoda muda-mudi dan yang sudah menikah. Biasanya dia itu selalu membisiki di hati manusia, di telinga manusia. Berbisiknya seperti ini. Kalau yang pacaran itu pegang tangannya, peluk, cium, masuki kayak gitu. Itu iblis akwar. Tetapi kalau yang sudah nikah, ngapain kamu nikah kayak gitu? Dia nggak bisa menerima kamu apa adanya, cerai aja. Bedanya kayak gitu. Kalau iblis akwar, bagi orang yang pacaran didekat-dekatkan, kalau orang yang sudah nikah dipisah. Itulah makanya kenapa Allah melarang kita, melarang orang yang beriman dengan kalimat apa? Haram hukumnya untuk mengikuti tipu-tipu dan daya upaya setan. Karena setan itu adalah cikal bakal, bukan cikal bakal, keturunan dari iblis. Itu saja. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.